Baik, selamat malam teman-teman konklusi semuanya. Kita ketemu lagi di diskusi skripsi yang ketiga. Pematerinya sudah hadir, Bang Dani Ramdhani. Selamat datang, Bang. Sorry, nggak bisa open cam. Yo, Jojo, selamat datang. Ya. Selamat malam. Jadi, Bang, selayang pandang aja, konklusi adalah ruang diskusi. Wait. Jadi kita mendiskusikan tema-tema filsafat gitu. Nah, slogannya kira-kira jauhi sentimen, bangun argumen gitu, Bang. Nah, konklusi ini berdiri dari 2018. Kemudian tahun 2020 kita mengadakan diskusi online. Sekarang berlanjut lagi, Bang, dengan diskusi skripsi. Nah, karena skripsi Bang Dani ini relevan ya, Bang ya. Jadi kita bisa mendiskusikannya bersama gitu di sini bagaimana filsafat Islam seperti yang dideskripsikan di abstrak. Bisa nggak sih gitu kita mengedepankan filsafat Islam ketimbang misalkan metafisika Barat dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk moderatornya Bang, ini ada Islah dari angkatan 2016 ya Islah. Iya, iya. Halo? Iya, halo. Oh iya. Ya. Kemudian ini pesertanya dari lintas angkatan ada 2020, ada banyak juga dari universitas lain yang turut hadir itu ada juga dari Pasca nih, Zikra. Oke, baik, silakan Islah dilanjutkan. Thank you, Bang Dani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kalau sama anaknya ya? Iya. Anaknya udah punya pacar, anaknya belum. Tuh, rame banget ya. Di unmute itu fakta. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi malam ini. Seperti yang udah disampaikan dari flyer yang disebarkan ya, malam ini kita akan membedah skripsi Bang Dani Ramdhani yang berjudul Epistemologi Ibnu Sina. Jadi kalau berdasarkan abstrak yang saya baca dari skripsinya Bang Dani ini ya, Bang Dani ini seolah-olah ini berdasarkan pemahaman saya ya, ingin menghadirkan bagaimana pandangan epistemologi dalam sudut pandang Islam yang spesifik langsung dari filsuf Islam Ibnu Sina. Jadi kan biasanya kalau di teks-teks epistemologi ya diskursus-diskursus mengenai epistemologi yang dihadirkan itu biasanya epistemologi yang berdasarkan paradigma barat seperti perdebatan antara rasionalisme dan empirisme. Empirisme itu mereka yang meyakini kalau pengetahuan itu semata-mata diperoleh dari pengalaman, rasionalisme itu meyakini kalau pengetahuan itu semata-mata diperoleh dari nalar. Nah, biasanya kalau dalam diskursus pengantar mengenai epistemologi itu, paradigma barat itu yang selalu dihadirkan, padahal filsuf-filsuf Islam yang meskipun secara waktu ya terbilang klasik, mereka sudah membicarakan itu jauh sebelum perdebatan sengit antara rasionalisme dan empirisme. Dan pandangan epistemologi dari Ibnu Sina ini berkaitan erat dengan konsepsinya mengenai jiwa. Karena kan pengetahuan itu kan berasal dan untuk manusia itu sendiri kan. Makanya pembahasan mengenai jiwa dalam epistemologinya Ibnu Sina ini menjadi pembahasan yang penting ya. Terlebih lagi saya sempat ya baca teksnya Ibnu Sina ya tentang psikologi yang diterjemahkan oleh Fazlur Rahman. Di situ saya menemukan singgungan dari entah Fazlur Rahmannya atau Ibnu Sinanya, agak lupa. Kalau Ibnu Sina itu mengatakan bahwa indera manusia itu kemungkinannya itu bukan ada 5. Biasanya kan kalau dalam diskusi epistemologi ya yang berhubungan dengan pengalaman, indera itu jumlahnya ada 5 kan. Nah, Ibnu Sina ini seperti membuka kemungkinan bahwa manusia itu memiliki 8 indera. Cuman saya agak lupa ya ketiga indera sisanya itu apa aja. Cuman di sini Ibnu Sina itu tidak mengatakan secara pasti ya bahwa manusia itu memang memiliki
8 indera. Jadi di sini posisinya Ibnu Sina hanya membuka kemungkinan bahwa manusia itu memiliki 8 indera, bukan 5 indera seperti biasanya digambarkan demikian. Nah, untuk selebihnya biar langsung Bang Dani aja ya yang membicarakannya ya. Jadi untuk waktu dan tempat silakan Bang Dani. Baik, terima kasih Kak Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Islah, kemudian Kak Jojo. Katanya Kak Jojo sedang tidak enak badan, akan supaya lekas pulih kembali. Kemudian teman-teman semuanya, ini dari sekian banyak ada 18 plus saya, semuanya off-cam. Jadi saya seolah-olah sedang berbicara dengan kamera saya sendiri. Tapi tak apa, teman-teman ada yang sedang beraktivitas lain sambil ngopi dan lain sebagainya. Terkait diskusi kita malam ini yang diadakan oleh teman-teman konklusi. Pertama, saya sangat mengapresiasi, saya sangat bahagia bisa berpartisipasi dengan teman-teman. Karena bagaimanapun kalau nggak salah teman-teman dari konklusi sebagian besar atau memang secara keseluruhan berasal dari teman-teman Usuluddin, alma mater saya. Lebih spesifik lagi mungkin kebanyakannya dari teman-teman dari akidah filsafat atau filsafat Islam sekarang. Akidah dan filsafat Islam. Nah, jadi saya turut bahagia, turut bangga kepada teman-teman yang berarti udah hampir 4 tahun ya. Udah 4 tahun teman-teman merawat mengutip Rocky Gerung itu akal sehat gitu ya. Jadi merawat akal sehat dengan cara menggelar diskusi-diskusi kajian-kajian ilmiah. Nah, kemudian teman-teman semuanya terkait tema, karena memang tema umumnya adalah diskusi skripsi gitu ya, maka entah tujuan dari diadakannya diskusi ini apakah untuk mengetahui konten gitu ya, atau memang untuk semacam mengetahui proses, metodologi dan sebagainya untuk kemudian menjadi semacam inspirasi atau rujukan bagi teman-teman yang sedang berproses skripsi. Kalau semisalkan dari segi proses, dan tentu ini skripsi 8 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya, skripsi 6 tahun yang lalu, 2016 ini saya sidangkan pada bulan April di bawah bimbingan almarhum Dr. Paris Pari. Jujur gitu ya, itu skripsi belum selesai. Itu skripsi belum selesai, itu skripsi mentah gitu ya. Ini kejujuran ini ya, kejujuran individu. Saya juga kalau membaca ulang skripsi ini agak malu gitu ya, agak malu. Kemudian banyak hal kekurangan-kekurangannya. Jika tidak dituntut bahwa saya hendak di DO gitu ya. Jika tidak sidang dalam waktu itu gitu ya, maka saya kemungkinan besar ya out di DO dari Fakultas Usuluddin gitu ya. Jadi mau tidak mau saya merengek ke pembimbing ya. Saya merengek ke almarhum ke Pak Paris untuk menandatangani deskripsi. Walaupun kata Pak Paris ini belum selesai waktu itu. Tetapi dengan catatan waktu itu tanda tangani saja dulu untuk kemudian nanti pas diperbaikan saya perbaiki gitu ya. Namun ya namanya juga udah disidangkan, udah dapat nilai gitu ya. Diujikan di bulan April. Kemudian ya perbaikannya juga gak signifikan gitu. Perbaikannya juga gitu-gitu aja gitu, revisinya itu. Jadi ketika saya dihubungi oleh Kak Islah ya terkait Bang diskusi skripsi itu agak dilematis gitu ya. Agak dilematisnya itu di satu sisi saya tidak bisa menolak gitu ya, karena memang setiap ada panggilan, jadi ada yang ngajak diskusi itu seolah-olah panggilan jihad gitu ya.
yang haram untuk ditolak. Kemudian jika pun diterima, ya masa saya mendiskusikan sesuatu produk yang saya sendiri ketika ngebaca tuh geli sendiri gitu kira-kira. Gak tahu ya teman-teman ya, pernah gak sih nulis sesuatu, punya karya atau Jojo tuh banyak karyanya tuh ya, banyak bukunya. Terus kemudian coba baca lagi karya pertama Jojo gitu ya. Apakah memang ada gak semacam, ih ngapain sih gue nulis ginian gitu kira-kira kan. Meskipun memang teman-teman yang tidak secara mendalam gitu ya, mungkin itu banyak informasi-informasi yang dibutuhkan gitu ya. Tapi bagi saya yang setiap harinya bergelut dengan dunia Ibu Sina, ternyata apa yang saya tulis pada waktu itu gitu ya, pada waktu itu tuh ya belum apa-apa gitu ya. Jadi ketika kemarin Bang mohon minta, oh Bang minta filenya karena memang Win tidak mengupload kata ya kan. Saya sangat bersyukur Win tidak mengupload gitu kira-kira. Karena entah kesalahannya itu apa waktu itu ya, entah karena memang format yang di DPD-nya itu rusak gitu ya, karena kan formatnya format DPD waktu itu, ataukah gimana. Tapi yang pastinya ketika di searching Dani Ramdhani, Win Jakarta, Ibu Sina itu gak bakalan keluar kecuali tesis saya gitu loh. Nah itu juga di satu sisi kok saya gak dianggap gitu ya sama Win gitu. Sedangkan teman-teman yang lain ada gitu ya skripsinya. Tapi di satu sisi saya alhamdulillah gitu ya. Nah kemudian memang karena memang waktu itu kajian saya belum selesai gitu ya, makanya Pak Faris itu almarhum waktu ada kalau nggak salah itu memberikan inspirasi konten kepada siapa ini namanya itu Kak Yazid ya kalau nggak salah, yang S3-nya itu di Kak Yazid itu S3-nya di Pasca Sarjana UIN Jakarta, itu juga membedah kajian yang sama, judulnya itu persepsi sebagai pengetahuan indrawi menurut George Berkeley dan Ibu Sina gitu. Jadi dia studi perbandingan. Jadi teman-teman kalau dicek gitu ya, struktur pengetahuan indrawi gitu ya. Jadi empirism gitu ya. Empirism Berkeley dengan Ibu Sina itu udah digarap oleh, nama lengkapnya itu siapa? Saya cek dulu nih. Nama lengkapnya itu Rizky Yazid ya. Rizky Yazid ini senior kita kalau nggak salah kemarin habis diterima jadi dosen BIM juga 2021. Nah ini juga dibimbing oleh Pak Faris kalau nggak salah pembimbing bayangannya sebelum Pak Faris meninggal. Nah jadi Yazid memberikan semacam diskursus perbandingan gitu ya. Sedangkan saya ansih Ibu Sina aja. Meskipun memang saya secara umum berbicara masalah epistemologi, pengetahuan indrawi merupakan bagian dari epistemologi Ibu Sina, gitu kira-kira seperti itu. Nah kemudian itu masalah proses ya. Jadi banyak kekurangan, banyak hal gitu ya. Pertama kekurangannya itu dari wilayah latar belakang masalah. Gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang hendak menggarap tesis lah atau skripsi lah ya, khususnya skripsi, tesis, disertasi, memang yang harus diperhatikan adalah kekayaan kita dalam menghadirkan data-data itu. Saya menyadari betul bahwa skripsi saya itu datanya ya di bawah garis kemiskinan gitu kira-kira. Data yang berdasarkan yang berada di garis, bukan miskin, data itu di bawah garis kemiskinan data gitu kira-kira. Kemudian bisa dicek bahwa literaturnya itu kebanyakan ya buku-buku second source ya, jadi literatur yang oleh siap, jadi bukan literatur langsung gitu, bukan sumbernya langsung, jadi second, jadi dari tangan kedua, ketiga dan sebagainya. Nah dalam wilayah mencari diskursus latar belakang masalah, dasar pemikiran, itu sebenarnya sesuatu hal yang untuk menjawab judul yang hendak kita tawarkan. Jadi kalau misalkan epistemologi Ibnu Sina itu ya, maka di dalam latar belakang masalah itu harus dijawab itu tuh. Jadi latar belakang masalah itu sebenarnya untuk menjawab judul sebenarnya. Kenapa judul ini layak untuk diajukan oleh kita ke
kampus kita masing-masing gitu kira-kira, ke departemen kita masing-masing. Di samping memang secara konten bahwa bagi teman-teman filsafat, bagi teman-teman yang secara domainnya adalah penelitian kualitatif gitu ya, maka yang dihadirkan adalah diskursus perdebatan akademik. Kan konten dari isi dari latar belakang masalah itu kan menghadirkan gap, menghadirkan kesenjangan. Kalau teman-teman yang yang penelitian sosial enak itu tuh. Jadi ada patologi sosial, ada kesenjangan sosial dihadirkan, diuji dengan teori gitu ya. Jadi kesenjangannya itu antara teori dengan fakta gitu ya. Kalau teman-teman yang kajiannya kajian empirik atau kajian yang berbasis kuantitatif. Tetapi kalau bagi teman-teman yang berbasis kualitatif, khususnya yang ngerjain skripsinya di warung kopi gitu ya. Kalau dalam bahasa metodologinya itu di library research gitu ya. Jadi penelitian kepustakaan, di perpustakaan. Kalau kita bukan di perpustakaan, jadi apa? Coffee shop research gitu ya. Jadi penelitian di warung kopi gitu. Nah, jadi begitu. Jadi bagi kita yang berada di posisi library research, maka yang dihadirkan adalah gap-nya itu gap akademik, pro kontra peneliti sebelumnya gitu loh. Siapa saja sih peneliti-peneliti, siapa saja sih peneliti-peneliti yang pada hakikatnya sudah meneliti tentang epistemologi Ibnu Sina. Seharusnya idealnya begitu. Gitu ya. Meskipun waktu itu saya nggak paham gitu-gituan, yang penting nulis beres gitu kira-kira. Nah, sekarang saya menyadari itu gitu. Saya tidak menghadirkan literatur review gitu ya. Kajian literatur bahwa peneliti-peneliti mana saja sih yang sudah menghadirkan objek kajian Ibnu Sina yang secara spesifik ngomongin masalah epistemologi gitu. Nah, kemudian disitulah pada akhirnya kita melihat, memetakan itu ya, terdisplay gitu ya, tergambarkan bahwa si A ngomongin Ibnu Sina temanya ini, si B ngomongin Ibnu Sina temanya ini, si C ngomongin Ibnu Sina temanya ini. Sehingga pada akhirnya kita gitu ya dapat melihat apakah layak atau tidak, relevan atau tidak, signifikan atau tidak judul skripsi yang sedang kita ajukan. Nah, kebanyakan dari kita gitu ya, kebanyakan dari kita dalam menghadirkan tema penelitian, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, itu rata-rata langsung ngomong begini, ini belum ada yang meneliti loh. Gitu ya. Banyak gak sih di antara dari kita gitu, teman-teman kita yang udah ada tema gitu, langsung ngomong begitu. Ini belum ada yang meneliti gitu. Itu sederhana, belum ada yang meneliti atau dia yang kurang baca gitu loh. Kayak gitu. Saya juga dulu berpikir seperti itu, bahwa ini belum ada yang meneliti gitu ya di tataran penelitian ilmiah gitu ya. Unmute. Om W, unmute. Nah. Atau mau jadi moderator Om W. Jadi ada ketua SMSI Tangsel nih, sangat luar biasa ini, kita dihadiri oleh Kak Dwi Haryanto. Itu beda skripsi dia, skripsi duit tapi tentang tafsir hadis. Kalau Jojo kan ngomongin tafsir hadis langsung ini ya Jo ya, apaan sih gitu. Kita khusus teman-teman filsafat itu kajian-kajian yang melangit. Nah itu ya, jadi kita harus rajin baca, kita harus rajin searching, nge-googling gitu ya, ngebuka di googling lah ya, intinya di googling juga ketahuan kok pemetaannya gitu. Nah dulu juga saya sempat terjebak gitu ya, sempat terjebak tuh begini. Awal judulnya bukan epistemologi Ibnu Sina, gitu, tetapi jiwa menurut Ibnu Sina. Tapi setelah saya cek secara manual ya, karena zaman saya ya zaman 2015 ke bawah, karena penggarapannya itu di bawah tahun 2015 ini tuh, meskipun di sidangnya 2016, itu secara manual gitu loh. Manual ternyata dicek di perpustakaan, di
di kolom filsafat udah ada jiwa menurut Ibnu Sina. Sedangkan naskah udah ditulis gitu. Nah gitu tuh bahaya dari literatur, kita tidak ngecek literatur review itu begitu bahayanya. Udah nulis ternyata udah ada yang buat gitu. Nah maka setelah itu karena memang kadung udah ditulis beberapa bagian dari skripsi ini, maka saya putar otak gitu ya untuk mengakali gitu ya, ganti judul pada akhirnya. Yang tadinya saya ingin ngebahas jiwa secara ontologis gitu ya, maka pada akhirnya saya membahas balik kanan menjadi pembahasan jiwa secara epistemologis. Nah kalau jiwa secara ontologis tentu judulnya bakal jiwa menurut Ibnu Sina gitu ya. Nah karena saya membahas secara secara epistemologis, maka judulnya adalah epistemologi Ibnu Sina. Dan untuk beberapa literatur saya cek beberapa dari sekarang gitu ya, di saat ini memang dalam penelitian berbahasa Indonesia khususnya ya, itu belum ada itu. Ditemukan belum ada. Meskipun ketika dicek di literatur bahasa Inggris itu udah banyak sekali sebenarnya. Nah, jadi di teman-teman yang ada di room ini gitu ya, kali aja ya ada teman-teman yang sedang menggarap skripsi, sebelum lebih jauh teman-teman nulis gitu ya, maka cek dulu literatur review-nya gitu. Jadi apakah sudah ada atau belum gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita tidak menginjak gitu istilahnya. Tidak menginjak penelitian orang. Jadi kita berdiri di mana tuh enggak nginjek ranjau intinya. Gitu. Dan ingat gitu ya, dalam penulisan karya ilmiah di era saat ini gitu ya. Di era saat ini itu ada konsep lakuna. Konsep lakuna itu di mana tidak ada yang baru di kolong bumi ini, tidak ada yang baru gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang bahwa ini penelitian saya itu belum ada yang meneliti gitu, nah itu kurang baca. Karena semakin kita baca maka semakin terpetakan bahwa penelitian itu sebenarnya udah terbahas oleh para peneliti terdahulu gitu. Nah itu cerita tentang skripsi saya. Nah kemudian saya ingin masuk ke wilayah konten misalkan. Jika teman-teman butuh sedikit deskripsi gitu ya, deskripsi tentang isi dari skripsi saya. Nah, skripsi saya itu tentang epistemologi Ibnu Sina, betul bahwa base-nya ada di pembahasan tentang jiwa. Jadi saya diajarkan oleh Ghulam Mubarak, senior saya waktu itu, untuk jangan terfokus ke filsafat barat gitu ya. Jadi ini baca nih kitab-kitab bahasa Arab katanya. Karena waktu itu memang Ghulam Mubarak spesifikasinya di filsafat barat. Jadi dia salah satu mahasiswa yang diapresiasi oleh almarhum Fakhrudin gitu ya, Pak Fakhrudin, guru dosen filsafat barat gitu ya. Yang ketika ngebahas Descartes dia bawa naskah aslinya gitu kira-kira, dan itu diapresiasi. Di saat teman-teman yang lain pakai buku-buku ya second literatur gitu ya. Nah oleh Kak Ghulam waktu itu saya diarahkan untuk fokus di filsafat Islam. Kemudian saya searching, mengoleksi naskah-naskah dan bertemulah kepada sosok Ibnu Sina ini gitu ya. Nah inilah yang melatar belakangi kenapa saya kecanduan Ibnu Sina, yaitu karena Kak Ghulam Mubarak gitu ya, yang mengarahkan saya untuk fokus di filsafat Islam. Nah, kemudian bertemulah buku Khazanah Intelektual Islam gitu ya. Ini kalau teman-teman filsafat pasti akrab dengan buku yang dieditori oleh Cak Nur gitu ya. Cak Nur menginisiasi kita gitu ya, memberikan inspirasi kepada kita atau memperkenalkan kepada kita tokoh-tokoh filsafat Islam pada waktu itu. Di saat memang kita kan Indonesia itu kenal filsafat kan baru-baru coba. Saya selalu memberikan pertanyaan, jika setiap peradaban gitu ya, setiap peradaban yang maju biasanya dilatar belakangi oleh gairah intelektual yang berbasis pada filsafat gitu ya, yang itu berada di suatu wilayah gitu ya.
Jadi sebelum politiknya maju, sebelum politiknya itu menguasai banyak wilayah, imperialisme, kolonialisme, globalisasi, westernisasi dan sebagainya, pasti basisnya adalah basis pengetahuan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gitu ya, Indonesia dalam Indonesia pada akhirnya mengetahui gitu ya, mengetahui filsafat itu kan baru-baru, sekitar di abad filsafat Islam khususnya di tahun 80 kesinian gitu. Jadi masih awal gitu ya. Nah, balik lagi ke konten ini, ke konten pembahasan Ibu Sina lah ya, karena memang dibatasi waktu. Jadi epistemologi Ibnu Sina, jadi Ibnu Sina dalam memaparkan tentang epistemologinya tidak sekaku apa yang dikemukakan oleh Barat. Kalau Barat itu harus memilih, lo dalam memverifikasi kebenaran itu ya, ingin mengetahui realitas yang sejatinya, ingin mengetahui being gitu ya dan lain sebagainya, itu berlandaskan kepada sistem pengetahuan apa gitu ya. Itu Barat pasti begitu. Apakah mau yang berbasis pada rasionalitas ataukah yang ingin berbasis kepada pengetahuan yang bersifat pengalaman, pengetahuan yang mahsusat gitu ya, objek-objek material, objek-objek kealaman gitu. Nah, tetapi di Islam rata-rata tidak ke sana arahnya. Islam tidak bisa loh. Apakah Ibnu Sina itu beraliran rasional atau empiris atau iluminatif gitu ya, atau isroki dan lain sebagainya? Gak bisa begitu. Tetapi di Islam, khususnya di Ibnu Sina, bahwa pengetahuan itu adalah proses menuju. Gitu. Pengetahuan itu proses menuju. Dan gitu ya, jika hanya terpaku pada satu disiplin epistemologi, gitu, maka itu hanya berlaku pada satu disiplin itu, tidak berlaku pada disiplin yang lain. Gitu. Misalkan, jika teman-teman mempunyai semacam memiliki semacam keyakinan bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang berdasarkan pada pancaran ilahiyah gitu ya. Bagaimana dengan para saintifik gitu? Bagaimana dengan ilmu kedokteran? Bagaimana dengan ilmu kefarmasian? Bagaimana dengan ilmu biologi, fisika dan lain sebagainya, astronomi gitu. Nah, Ibnu Sina sebagai seorang ilmuwan saintis gitu ya, sebagai farmakologi gitu ya, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai astronom dan lain sebagainya, juga mengawali pengetahuan dia yang berbasis pada empiris. Maka ketika teman-teman buka kitab Qonun Fitib, ya, Qonun Fitib itu kitab magnum opusnya Ibnu Sina di bidang kedokteran, maka gitu ya, Ibnu Sina di awal paragraf-paragraf awal itu menyatakan bahwa seseorang disebut sehat dan sakit disebabkan oleh 4 faktor sebab. Dan itu mengacu kepada kausanya Aristo gitu ya. Mulai dari sebab material, sebab formal, sebab efisiensi, kemudian sama sebab tujuan gitu. Gitu. Jadi itu ya dia bisa diidentifikasi tuh penyakit-penyakit, bisa diidentifikasi nanti apa sebabnya, apa obatnya, bagaimana proses penyembuhannya dan lain-lain. Nah, maka dari itu bahwa Ibnu Sina sangat meyakini atau sangat membenarkan juga pengetahuan yang berdasarkan pada pengetahuan indrawi. Dan itu juga sejalan dengan prinsip Islam. Apakah Islam menolak prinsip empirisme? Gitu. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gitu ya. Jadi Tuhan melahirkan kita ke alam dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, yaitu konsep John Locke, tabula rasa gitu. Kertas kosong. Summa ja'alnakum sam'a wal absara gitu. Kemudian melalui panca indera yang direpresentasikan melalui telinga dan mata gitu ya. Lantas kemudian kita mengetahuilah segala bentuk warna, segala bentuk bau-bauan, kemudian segala bentuk panjang lebar dan lain sebagainya. Gitu. Wal afidah la'alakum tashkurun. Wal afidah itu afidah saya sering artikan sebagai akal gitu ya. Kalau teman-teman tafsir hadis pasti itu menafsirkannya atau mengartikannya hati gitu ya. Gitu. Jadi saya cenderung mengartikan afidah itu akal.
Nah itu dasar dari pengetahuan yang berdasarkan pada panca indera dan pengalaman-pengalaman indrawi itu berkesesuaian juga dengan ajaran Islam. Maka Ibnu Sina mengawali epistemologinya itu dengan pengetahuan yang didasarkan atas panca indera itu. Nah tadi ditanyakan oleh moderator Kak Isla, apakah panca indera itu ada 5 atau ada 8 katanya kan? Sebacaan saya, gitu ya, sepembacaan saya bahwa panca indera itu ya ada 5, sedangkan indera itu ada 2. Gitu. Jadi sebelum ada yang kelima, jadi Ibnu Sina membagi indera ke dalam 2 bagian. Pertama ada yang disebut al-his dohiri, gitu ya, his dohiri atau indera eksternal. Yang kedua ada his batini atau indera internal, gitu. Jadi his dohiri ada 5, mata, telinga, kemudian hidung, lidah, dan kulit. Gitu. Kemudian ada his batini, gitu ya. Itu terdiri dari kayak semisalkan imajinasi, estimasi, hafidoh, rekoleksi, gitu ya. Itu udah 3, 2 lagi saya lupa. Gitu. Jadi itu yang nanti, gitu ya, yang nanti membedakan dari hasil dari keduanya. Melalui panca indera dohiri kita hanya menangkap data-data, gitu, menangkap data, menangkap gambar-gambar, menangkap bunyi-bunyi dan sebagainya untuk kemudian ditransfer ke indera batin itu. Ketika mata melihat, gitu ya, maka yang muncul di dalam indera batin itu bentuk, gitu. Maka pengetahuan indrawi yang dihasilkan oleh indera, gitu ya, indera dohir, maka itu bakal menghasilkan yang disebut dengan suratun itu. Itu yang menghasilkan gambar atau konsep. Itu yang disebut dengan pengetahuan konsepsi. Atau pengetahuan konsep itu saya pengetahuan tasawur gitu. Jadi bentuk tunggal. Saya melihat meja ya gambar meja yang masuk gitu. Konsep meja yang masuk. Nah, itu pengetahuan tasawuri gitu. Nah, kemudian di samping itu, saya ada gambarnya ini. Saya share screen. Tadi udah kelihatan sih, Bang. Ya, Close lagi. Oke. Nah ini. Jadi inilah gitu ya awalnya bahwa jiwa gitu ya, jiwa hewani. Jadi jiwa dibagi 3, ada jiwa nabati, ada jiwa hewani, ada jiwa natiko. Jiwa hewani, hayawania gitu ya, itu memiliki 2 potensi, 2 kekuatan gitu ya, 2 energi. Yang pertama adalah energi bergerak harokah gitu ya. Itu adalah potensi bergerak. Yang kedua adalah potensi melakukan penangkapan, pencerapan, yaitu al-idrok. Nah, mempersepsi gitu kira-kira. Nah, persepsi itu tadi saya jelaskan al-his dohir, al-his batin gitu ya. Nah, al-his dohir itu menghasilkan surah, menghasilkan gambar. Kemudian al-his batin yang pertama menghasilkan surah, yang kedua adalah menghasilkan al-makna gitu ya. Makna itu saya selalu maknai sebagai kalau surah itu makna denotatif gitu ya. Kalau makna itu makna kalau al-makna itu makna konotatif. Gitu. Jadi denotatif aman konotatif kalau menggunakan istilah semiotik. Siapa semiotiknya siapa yang pakai konotatif sama denotatif itu? Loan Bat ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, jadi apa bedanya surah dengan makna? Kalau surah itu begini, kita melihat singa ya bentuk singa, warna singa, gigi singa, mata singa gitu ya, kaki singa dan sebagainya. Tetapi ketika masuk ke tingkatan pengetahuan kedua gitu ya, maka ada yang disebut dengan al-makna. Makna itu begini, kita melihat singa, tetapi yang dihasilkan di samping bentuk singa, tetapi ada rasa takut gitu. Nah, itu rasa takut adalah makna ketika manusia mempersepsi singa. Gitu. Dan sejenisnya gitu dan sebagainya.
entah itu takut, rindu, kemudian cinta dan lain sebagainya, gitu. Itu bisa dihasilkan dari proses ini, gitu. Maka kalau ada teman-teman yang aku jatuh cinta tanpa alasan atau nggak tahu kenapa, itu memang nggak mau ngomong aja. Tetapi kalau dijelaskan kenapa kamu cinta dia, gitu ya, itu bukan cinta tanpa alasan, entah itu matanya, entah itu alisnya, gitu ya, entah itu bibirnya dan lain sebagainya, gitu. Ini indrop, gitu ya. Nah kemudian ini nih yang paling ribetnya itu begini. Nah ini pemetaan inti dari skripsi saya itu ada di sini nih, gitu ya. Ada pengetahuan indrawi itu di apa? Pengetahuan bukan indrawi tadi itu apa? Empirism gitu ya. Empirism itu hanya sebatas di indera eksternal dengan indera internal gitu ya. Kemudian di pengetahuan rasional masuk ke pengetahuan rasional gitu ya. Pengetahuan rasional itu yang disebut dengan rasionalisme juga dipercayai oleh Ibu Sina, ada pengetahuan itu. Mengingat bahwa akal itu di tingkatan ketiga, di fakultas ketiga, al-quwah talisahnya itu adalah an-nafsun natikoh. Nah, natikoh itu ya tadi ada 4, ada potensial, ada akal bakat gitu ya, bil malakah, kemudian ada akal bil fi'li, akal aktif, kemudian ada akal perolehan yang nanti itu masuk ke sistem pengetahuan isroki gitu ya. Jadi dalam pembahasannya, dalam perjalanannya gitu ya, baik pengetahuan indrawi maupun pengetahuan rasional, empirism, rasionalism, kemudian iluminatif atau ke hikmah muta'aliyah, semuanya dihantam sama Ibnu Sina, semuanya dipercayai oleh Ibnu Sina, semuanya dijelaskan oleh Ibnu Sina. Nah itu balik lagi ke statement saya di awal bahwa pengetahuan bukan untuk dipertentangkan pada akhirnya, tetapi proses menjadi, gitu, proses menuju, gitu. Meskipun pada akhirnya apakah ini bersifat hierarkis gitu ya, atau stasiun-stasiun itu wajib dilalui oleh seseorang gitu. Dan ternyata tidak gitu. Ada juga orang yang melompat-lompat, ada yang di empirismnya dulu, langsung ke rasionalismnya ada yang langsung ke pengetahuan iluminasi semisal para wali dan para nabi gitu. Kayak gitu. Jadi ini skema epistemologi Ibnu Sina yang baru saya hadirkan dalam pemetaan pengetahuan empirism dan pengetahuan rasionalnya gitu. Nah, tadi yang disebut itu apa yang 8, kalau dikalkulasi itu sebenarnya 10 indera itu. Ya. Jadi bukan 8. Jadi kalau dijumlahkan antara indera eksternal dengan indera internal gitu ya, itu ada 10. Dan ini bisa dilihat ya. Ada common sense, ada representatif, ada imajinatif, ada estimatif dan rekolektif gitu ya. Itu apa cara atau efek atau apa fungsi dari kesemuanya disebutkan. Ada fungsi mengkonstruk bentuk gitu ya, ada fungsi menyimpan bentuk, mengkombinasikan bentuk, ada memaknai bentuk dan menyimpan makna gitu. Kayak gitu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pemaparannya dari Bang Dani, sangat detail ya penjelasannya. Cuman saya mau sedikit klarifikasi dulu sedikit ya terkait pembagian indera Ibnu Sina yang 8 tadi itu ya yang saya katakan. Yang saya maksud dari jumlah indera itu ada 8 itu maksudnya yang ada di konteks indera eksternal, Bang. Jadi bukan indera dalam artian keseluruhan dari pembagian Ibnu Sina itu. Jadi yang saya temukan di teks psikologinya Ibnu Sina yang terjemah Fazlur Rahman itu, indera eksternal itu yang dalam artian indera yang berhubungan dengan pengalaman sensori kita ya, itu sama Ibnu Sina dibuka kemungkinan kalau dia berjumlah 8 alih-alih 5 gitu Bang. Ya itu klarifikasi aja sih. Terus juga setahu saya juga kan kalau di epistemologi atau logika Islam ya secara lazimnya itu makan terutama di pembicaraan tentang logika gitu ya, pengetahuan itu kan dibagi menjadi 2 kan, tasawur dan tasdik, pengetahuan tasawur dan pengetahuan tasdik. Kalau tadi dari pemaparan Bang Dani yang saya dapat sih baru pengetahuan yang tasawurnya ya. Ya mungkin untuk selebihnya teman-teman bisa tanyakan langsung kepada Bang Dani ya selaku pemateri.
Silakan yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Siapa tuh Ayem? Selamat malam. Pak Moderator, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Ya Bang, saya Cima dari kampus Paramadina ya, Fakultas Agama dan Falsafah. Saya pengen bertanya aja sih secara singkat ya. Jadi kalau saya lihat tadi indera indera internal ya. Tadi kan panca itu kan ada 10 ya, ada eksternal, ada 5 dibagi 2 gitu. Nah, kalau yang tadi yang selain penglihatan, pendengaran, penciuman itu peraba, terus yang 5 lagi itu yang internal, kalau saya lihat itu mirip di Immanuel Kant ya. Jadi kayak 12 kategori gitu. Mungkin narsum di sini bisa memberitahu saya apakah gambaran supaya di sini saya punya gambaran panca indera internal di sini itu ada kemiripan nggak sama Immanuel Kant ya? Kalau misalkan narsumnya punya pengetahuan tentang Immanuel Kant gitu. Ini jadi saya biasanya kalau memahami tokoh itu biasanya mengkomparasi gitu supaya lebih memahami. Itu saja dari saya, makasih. Ya, silakan Bang Dani. Terkait klarifikasi Pak Moderator, Kak Isla, itu saya belum menemukan ya. Mungkin literaturnya sama tetapi pembacaannya beda ya. Tapi itu nanti saya cross check ya di terjemahan Fajrul Rahman ya. Psikologi ya, psikologi ya judulnya ya, kalau nggak salah. Gitu. Tapi saya langsung ini, jadi apa Bang referensi ini? Referensinya itu Kitabun Najah bab ke-6 gitu ya, tentang babun nafs gitu. Jadi teman-teman jika ingin membaca filsafatnya Ibnu Sina yang singkat, yang padat, itu langsung aja download Kitabun Najah gitu ya. Jadi Kitabun Najah itu adalah ringkasan mukhtasornya Kitabus Syifa. Nah, Kitab Syifa itu apa? Kitab Syifa itu gitu ya, kitab filsafat Ibnu Sina yang membahas banyak hal, mulai dari mantik, fisika, aritmatika, matematika, riyadhiyah, kemudian metafisika, ya sampai ke metafisika. Nah, masuk kalau kawan-kawan baca di kitab mantik atau mantik masyrikiyin gitu ya. Jadi Ibnu Sina itu di pendahuluan kitab mantik masyrikiyin bilang begini, saya sudah menyiapkan satu risalah yang ditujukan untuk orang-orang awam dalam memahami filsafat. Kitab yang dimaksud adalah kitab Syifa. Jadi kitab Asyifa itu adalah kitab yang dikhususkan bagi orang yang ingin belajar pengantar filsafat. Meskipun bagi kita yang di sini kan seolah-olah itu kitab yang paling rumit ya untuk dipahami. Nah, kemudian Ibnu Sina memberikan atau menulis ulang gitu ya filsafat bagi kalangan elit, yaitu di Al-Hikmah Masyriqiyah gitu ya. Yang salah satu 3 jilidnya gak ketemu, tapi yang tertemu 1 jilid yaitu Mantik Masyriqiyyin. Nah gitu. Itu ya, jadi referensi yang saya gunakan adalah Kitab Syifa bab ke-6 tentang babun nafs. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Cima terkait masalah kategori. Kategori itu dalam istilah Islamic Studies atau Islamic Philosophy itu disebut dengan makulatun gitu ya. Jadi makulah. Muhammad Safir. Mohon maaf. Ya, silakan Bang, lanjut. Memang filosof Barat gitu ya,
bisa secara langsung terinspirasi dari para tokoh pemikir Islam atau tidak, bisa langsung atau bisa pelantara. Namun bagi para filosof yang masih menjadikan metafisika sebagai objek kajiannya, maka mau tidak mau yang disebut dengan makulat gitu ya, itu pasti terbahas. Nah, makulat rata-rata yang di filosof Islam itu berjumlah 10 gitu ya. Berjumlah 10, kemudian dan itu juga mengacu ke, kalau nggak salah di Aristo gitu ya, ke Aristo. Mulai dari Jauhar, kemudian ke Arab gitu ya, ke bentuk, kemudian ke jumlah, kuantitas, kualitas gitu ya, relasi dan sebagainya gitu. Nah, ada juga Immanuel Kant gitu ya, itu berjumlah 12 gitu ya. Yang saya lupa lagi satu persatu perbandingannya itu, tapi saya sempat baca waktu S1 itu di Immanuel Kant, di kritik Eurigen ya kalau nggak salah itu. Jadi, dan itu masuknya gitu, kalau makulat itu masuknya itu bukan di pengetahuan empirism gitu ya. Jadi kategori-kategori ini gitu ya, itu masuknya bukan di pembahasan empirism atau pengetahuan empirism, tetapi masuk ke pengetahuan rasionalism. Karena makna dari makulat pun gitu ya, itu adalah objek-objek akal. Jadi kalau objek materi gitu ya, atau objek materi atau objek indra itu disebut dengan mahsusatun gitu ya. Itu disebut dengan objek indra. Kalau makulatun itu objek-objek akal gitu. Dan deskripsi saya juga dibahas tentang 10 makulat itu gitu. Nah, itu yang menjadi sumber data yang diolah oleh akal gitu ya. Jadi makna apa? Gambar-gambar objek material gitu ya, itu udah diabstraksi. Jadi makulatun itu udah diabstraksi, udah ditajrid gitu ya, istilahnya itu. Udah dikosongkan dari unsur materinya, udah dikosongkan dari unsur materinya dan menjadi sebuah konsep utuh gitu ya, menjadi konsep utuh, menjadi bentuk utuh yang disebut dengan yaitu objek akal. Dan itu masuk ke pembahasan ke akal bil fi'li gitu ya. Jadi akal potensial gitu ya, akal potensial, akal apa? Ya, akal potensial, akal bil malakah. Akal bil malakah itu akal yang bersifat aksiomatik gitu, yang sedang ramai dibahas di Facebook sekarang gitu ya, tentang contohnya itu 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan, itu pengetahuan aksiomatik, pengetahuan yang udah terinstall di dalam pikiran kita gitu ya, yang tanpa membutuhkan pembuktian, katanya kita udah membenarkan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalam wilayah matematika konseptual itu dibenarkan, tetapi ketika udah dimaterialkan gitu ya, ketika udah diturunkan, maka itu menjadi perdebatan. Maka ketika dilanjutkan pertanyaan satunya satu apa, itu bakal debatable gitu ya. Masa 1 korek tambah 1 gelas sama dengan 2 apa gitu kira-kira. Nah, itu problem gitu. Tapi kalau misalkan udah diabstraksi, satunya ya 1 abstrak, satunya 1 abstrak, 2-nya juga 2 abstrak gitu ya. Itu. Yang sedang rame di Facebook gitu ya. Kalau teman-teman jadi aktivis Facebook yang menyentuh Gus Baha juga ya tentang konsep tauhid itu, bahwa pengetahuan tauhid itu adalah pengetahuan yang bersifat aksiomatik gitu. Itu ya, jadi Kak Sima, bahwa pembahasan tentang makulah gitu ya, tadi semacam ada kemiripan dengan Immanuel Kant. Immanuel Kant itu abad berapa? Abad 18 ya, Ibnu Sina abad ke-9, masuk ke abad ke-10 gitu ya. Jadi ada sekitar 8 abad terpaut gitu ya, antara keduanya. Namun demikian ya, Barat gitu ya, melalui pelantaraan gerakan apeirisme gitu ya, itu memang kembali mengenal pengetahuan semacam itu gitu ya. Karena Ibnu Rus mencoba untuk melakukan reduksi data gitu ya, pengetahuan yang murni Aristoteles itu ini loh gitu ya. Nah, meskipun pada akhirnya Immanuel Kant berijtihad memberikan tambahan-tambahan mengenai kategori-kategori itu. Kayak gitu mungkin. Ya, makasih Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Bertanya, Bang? Ya, silakan. Terima kasih. Langsung saja ya, Bang ya. Sebelumnya
Ini yang saya dapetin, nanti kalau salah bisa dikoreksi Bang ya. Terkait Ibnu Sina tadi kan kita ngelihat bagaimana bentuk epistemologi Ibnu Sina ya, terutama pada hal empiris, bahwa ada dua indera. Tadi saya dapatnya nangkepnya kayak ada indera eksternal sama indera internal gitu Bang. Jadi hal-hal yang dari eksternal itu entar masuk ke hal-hal yang internal, lalu masuk ke daya penalaran gitulah. Cuman yang saya ingin tanyakan, produk dari hal-hal yang sifatnya eksternal kemudian masuk ke internal itu apakah masih berbentuk fisik gitu Bang? Apa hal-hal yang universal gitu ketika masuk di daya penalaran gitu? Dan setelah dari daya penalaran gitu strukturnya setelahnya apa gitu Bang? Terus pertanyaan lainnya, kan ketika membahas hal yang sifatnya epistemologi gitu Bang, kita tahu biasanya hal-hal yang didapatkan nanti kita dapat apa istilahnya kayak konsep form gitu Bang, dari hal-hal yang ditangkap gitu. Saya sempat pernah dengar cuman nggak tahu Bang, kalau nggak salah Ibnu Sina tuh punya dua aspek konsepsi filosofis gitu Bang. Yang pertama tentang form itu, istilahnya kalau di Ibnu Sina tuh, kalau di Islam apa surah gitu, saya lupa Bang. Yang kedua juga ada istilah makna gitu. Nah itu gimana Bang? Terima kasih. Ya, silakan Bang, langsung bisa Ya, dijawab. tadi perihal bentuk dan makna tadi udah dibahas ya. Bahwa pengetahuan yang berdasarkan pada indera itu menghasilkan dua bentuk pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang bersifat denotatif gitu ya. Yang kedua, pengetahuan yang bersifat konotatif. Pengetahuan yang denotatif itu ya tadi disebut dengan pengetahuan tentang surotun, tentang conception, tentang gambar. Saya melihat singa, ya bentuk singa dalam dimensi form gitu ya, bukan matter gitu ya, dalam dimensi bentuk gitu, yang ada di dalam pikiran kita gitu ya, di dalam pikiran kita. Yang kedua gitu, yang ketika udah diolah gitu ya, ketika udah diolah di dalam indera internal, meskipun pengolahannya itu relatif, ada yang cukup singkat, maka ada yang disebut dengan pengetahuan estimatif gitu. Pengetahuan estimatif itu pengetahuan wahmiyah, dan wahmiyah ini gitu ya, satu di antara indera internal. Pengetahuan wahmiyah itu menghasilkan makna. Salah satunya adalah tentang pengetahuan takut gitu ya. Jadi bentuk pengetahuan yang disebut dengan takut. Jadi ketika melihat singa, di satu sisi mendapatkan bentuk tentang singa, yang kedua di satu sisi mendapatkan pengetahuan tentang takut, lewas gitu ya, kaget gitu. Nah itu apa cara membedakan pengetahuan indrawi, dan itu kedua-duanya bersifat parsial, juz'iyah. Jadi selama pengetahuan itu berada di bawah koridor his, di bawah koridor indra, itu pasti parsial semuanya. Gitu. Pengetahuan yang terpisah-pisah, pengetahuan yang terpotong-potong. Nah, apa fungsi dari pengetahuan yang berada di indra internal atau al-his batini itu? Satu di antaranya tadi pengetahuan tentang makna, gitu ya. Pengetahuan tentang makna itu pengetahuan estimatif. Tetapi juga ada pengetahuan yang bersifat imajinatif, gitu ya. Pengetahuan khoyali. Ada pengetahuan khoyali itu kayak mengkombinasikan beberapa bentuk yang telah kita dapatkan. Dalam secara faktual gitu ya, hewan yang disebut dengan Pegasus itu nggak ada. Secara faktual. Nah, lantas kemudian yang didapatkan dari fakta lapangan adalah pengetahuan kita tentang tanduk, pengetahuan kita tentang kuda, pengetahuan kita tentang sayap. Dan ketiga-tiganya masuk ke dalam memori kita, diolah oleh indera internal itu yang menghasilkan penggabungan dari tiga bentuk itu. Bersatulah menjadi Pegasus gitu ya. Dibikinlah
ininya virtual reality-nya gitu loh. Diwujudkan melalui patung, melalui apa editan-editan dan sebagainya, gambar bentuk apa gambar lukisan dan sebagainya. Nah, itu ya tentang zahir dan batin. Sekali lagi bahwa selama pengetahuan itu di bawah koridor indrawi gitu kira-kira, maka itu pasti parsial. Nah, untuk apa pengetahuan itu? Masuklah ke ilmu logika gitu ya. Masuk ke ilmu logika yang kemudian bakal naik paroki ke pengetahuan rasionalisme. Pengetahuan itu kemudian disusun gitu ya. Karena ini sangkut pautannya dengan ilmu logika, maka konsep-konsep yang tadi itu kan ada nama-namanya. Ini dinamakan tanduk, ini dinamakan putih, ini dinamakan ABC, ada penamaan. Jadi ada konsep gitu ya, ada term, pada akhirnya kita sudah menemukan, dan ada objek. Jadi pengetahuan manusia tersusun dari 3 item ini, ada objek, ada term, ada konsep gitu ya. Nah, konsep yang udah dinamai, objek yang udah dinamai, itu kemudian disusun melalui sebuah sebuah kalimat-kalimat, pengujaran-pengujaran yang tersusun gitu ya, yang memiliki makna, yang kemudian itu yang disebut dengan pengetahuan tasdiki. Ini kuda gitu ya. Jadi udah ada subjek, udah ada predikat gitu ya. Udah ada subjek, predikat, kopulat, predikat gitu ya. Dani adalah manusia. Nah, itu yang masuk nanti ke pengetahuan yang bersifat rasional, dan tugas kita adalah mencari term middle gitu. Kan gitu, ada term mayor gitu ya, ada term middle, ada konklusi yang teman-teman pakai di forum kajian ini gitu kira-kira, atau natijah. Nah, kalau udah masuk ke sana gitu ya, salah satu bentuk pengetahuannya ya dalam bentuk deduktif gitu ya. Nah, pengetahuan deduktif itu diproduksi, diolah melalui satu fakultas yang namanya fakultas rasional gitu loh. Tapi kalau misalkan pengetahuan indrawi itu hanya sebatas menghimpun data aja sebenarnya. Tetapi kalau udah diolah gitu ya, udah diolah oleh akal, kemudian prinsip utamanya manusia itu mati. Kemudian cari term middle-nya. Term middle-nya itu apakah dari manusia atau bukan? Itu problem tuh. Apa itu manusia? Manusia bla 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 bla. Udah terverifikasi bahwa Dani adalah manusia, maka Dani dimasukkan menjadi term middle. Yang kemudian ditarik sebuah konklusi, kesimpulan ketika manusia itu mati dan Dani terverifikasi sebagai manusia, maka secara otomatis kesimpulannya, konklusinya adalah Dani akan, atau Dani makhluk yang bakal mati gitu kira-kira. Kayak gitu. Jadi itu proses padanya, tidak ada pemisahan antara pengetahuan indrawi gitu ya dan pengetahuan akliah. Nah, dari segi sifatnya tadi bahwa pengetahuan indrawi bersifat juz'iyah, parsial, dan pengetahuan yang didasarkan pada rasio, pengetahuan intelektual, pengetahuan didasarkan pada akal manusia, itu bersifat universal. Universal itu setidaknya menghimpun kaidah-kaidah hukum gitu. Sudah ada hukum kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum, kira-kira seperti itu. Baik lagi ke moderator. Ya, terima kasih Bang penjelasannya. Ini ada yang bertanya lagi nih Bang. Dari HMD namanya. Pertanyaan itu, apakah ada terjemahannya kitab Mantik Al-Masyrikin, dan apakah kitab tersebut kitab yang terakhir ditulis oleh Ibnu Sina? Dan adakah keterkaitannya dengan penulisan kitab Al-Isyarat wa Tanbiyah? Itu pertanyaan Bang dari saudara HMD. Mantik, jadi belum ada terjemahan Mantik Masyrikin kalau nggak salah, baik itu terjemahan Inggris maupun terjemahan Indonesia. Kalau Ashifa gitu ya, Ashifa udah banyak bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya Ashifa saya belum menemukan. Gak tahu proyeksi dari Prof Mul udah beres atau belum gitu ya. Prof Mul itu baru menerjemahkan Rosailnya Ikhwanus Sofa gitu ya. Meskipun ada wacana waktu itu Prof Mul mau menerjemahkan Ashifa. Kemudian Fi Ahwalun Nafs gitu ya. Itu udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Searching aja psikologi Ibnu Sina, itu merupakan terjemahan dari kitab Ahwalun Nafs.
Kemudian yang besar-besar lagi Isyarah wa Tanbihat gitu ya. Itu karya-karya di penghujung kehidupan Ibnu Sina itu sudah diterjemahkan 4 jilidnya. Terdiri dari bagian pertama mantik, bagian kedua tobi'iyah fisika, kemudian yang ketiga ilahiyah metafisika gitu ya, yang keempat tasawuf gitu. Itu udah diterjemahkan, bisa di-download gratis. Searching aja Isyarah wa Tanbihat terjemahan Syihabul Furqan gitu ya. Itu udah ada. Kalau nggak dapat WA saja saya, ntar saya kasih. Kemudian apalagi yang ini tuh yang terjemahin itu aja ya. Jadi apakah ada keterkaitan? Sangat, karena Asyifa Al-Fitib An-Najah itu merupakan karya-karya Ibnu Sina di umur-umur 20 ke atas itu, 20 di antara 20 dan 40 gitu ya. Kemudian Ibnu Sina ketika di masa matangnya itu udah masuk ke pengetahuan timur gitu ya. Pengetahuan yaitu yang dikembangkan oleh Suhrawardi, Isrokiyah gitu. Meskipun memang pada akhirnya dimatangkan pengetahuan Isrokiyah itu oleh Suhrawardi pada akhirnya. Dimatangkan lagi pengetahuan tasawufnya oleh Ibnu Arabi gitu ya, di Hikmah Muta'aliyah. Di Sufisme murni, dan puncaknya ada di Mula Sadra di Hikmah Muta'aliyah. Jadi Ibnu Sina, Suhrawardi, Ibnu Arabi dan Mula Sadra itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kayak gitu. Ya, terima kasih Bang. Ini ada lagi yang bertanya dari Bang Fufu. Pertanyaannya itu, bagaimana Ibnu Sina menjelaskan objek material daripada metafisik? Ya, silakan Bang, bisa langsung dijawab. Itu pembahasan bukan epistemologi Ibnu Sina, itu pembahasan ontologi Ibnu Sina. Jadi nanti harus dicari skripsi yang berjudul ontologi Ibnu Sina. Ya, perihal fisika dan metafisika gitu ya, itu merupakan satu kesatuan. Kemudian ide utamanya terinspirasi oleh Aristo gitu ya. Lagi-lagi filsafat peripatetik murni. Namun kemudian ketika Ibnu Sina menjelaskan tentang fisika, jadi pembahasan fisika itu sederhana. Pertama ngebahas tentang materi, yang kedua ngebahas gerak, yang ketiga ngomongin waktu gitu loh. Itu satu kesatuan tuh. Materi, gerak, waktu, perpindahan gitu ya. Itu fisika klasik. Waktu dimaknai sebagai aksiden gitu ya, nggak berdiri sendiri gitu ya, karena merupakan turunan dari keberadaan benda-benda. Nah, kemudian masuk ke pembahasan metafisika gitu ya, itu ketika berbicara masalah sebab. Ya, sebab tentang keberadaan sesuatu. Nah, di sini baru Ibnu Sina memberikan sentuhan-sentuhan kreatif, sentuhan-sentuhan inovatif yang menjadikan filsafat Islam berbeda dengan filsafat Aristo. Gitu ya. Nah, filsafat Aristo itu filsafat yang murni peripatetik gitu ya. Sedangkan filsafat Islam yang mencampur adukan dengan teori yang digagas oleh Neoplatonisme atau Plotinus gitu ya. Di mana nanti di ujungnya bakal menemukan tentang konsep wujud gitu ya, tentang esensi, tentang eksistensi, sampai ke tentang pembahasan wujud hakiki gitu ya. Yaitu panjang lagi pembahasannya. Tapi yang pastinya ketika kawan-kawan menemukan tentang konsep emanasi gitu ya, konsep al-faid, maka itu khas dari filsafat Islam yang menggabungkan filsafat fisikanya Aristo masuk ke metafisikanya, dibumbui dengan filsafat Plotinus. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Bang. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Takbir. Pertanyaan itu, maksudnya epistemologi Ibnu Sina terkait metafisik. Jadi lebih ke ini kali, keterkaitan antara epistemologi dan metafisikanya Ibnu Sina, Bang. Ya tadi, apakah ada keterkaitan antara epistemologi Ibnu Sina dengan ontologi Ibnu Sina? Sangat
sangat terkait gitu. Karena bagaimanapun nanti objeknya apa harus dikupas melalui alat apa gitu. Jadi kalau membahas tentang wujud gitu ya, wujud murni gitu, apakah bisa digunakan dengan pendekatan his atau indra? Ya nggak bisa. Jadi makanya kenapa Ibnu Sina gitu ya memilah dan memilih gitu, atau memberikan penjelasan-penjelasan secara detail pengetahuan tingkat dari pengetahuan, mulai dari empirism, yaitu untuk pengetahuan empirik pada akhirnya, untuk pengetahuan kebutuhan dia di kedokteran, kebutuhan dia di farmakologi gitu ya, tentang geografi, geologi, astrologi gitu. Ibnu Sina juga bikin kitab tentang astronomi, itu astrologi ada. Nah kemudian ketika udah masuk gitu ya, ke pembahasan ontologi di metafisika, tentu menggunakan dua pendekatan pada akhirnya. Pendekatan pengetahuan yang berdasarkan rasionalitas, gitu ya, pengetahuan akliyah tadi. Yang ketiga adalah pengetahuan yang bukan pengetahuan indrawi, juga bukan pengetahuan akal, tetapi pengetahuan yang bersifat iluminatif, gitu. Pengetahuan yang diberi. Makanya Ibnu Sina mengandaikan adanya persentuhan antara akal manusia dengan akal ke-10. Gitu. Itu udah pengetahuan beda lagi gitu. Itu yang disebut dengan akal mustafad. Nah, sebenarnya pengetahuan empirism Ibnu Sina itu sampai pada tingkatan akal ketiga. Jadi ada akal hayulani gitu ya, akal potensial. Yang kedua ada akal bil malakah, akal aksiomatik gitu ya. Akal aksioma, akal bakat, akal yang udah terinstall gitu ya. Yang ketiga adalah akal aktif, akal yang udah mandiri gitu ya. Udah bisa mencari middle tadi, term middle gitu. Udah bisa mengidentifikasi sifat-sifat atau karakter-karakter dari benda-benda atau bentuk-bentuk. Nah, tingkat pengetahuan selanjutnya adalah ketika udah akal manusia gitu ya. Akal manusia yang udah aktif itu kemudian bersentuhan dengan akal universal itu gitu. Akal universal itu yang diasosiasikan dengan Jibril gitu ya, dengan sosok Jibril gitu. Jadi harus paham juga ontologi itu gitu. Ontologi itu ya tadi dibagi dua, ada objek fisik, ada objek metafisik gitu. Nah gitu, Pak Moderator. Ya, terima kasih Bang atas penjelasannya. Bagaimana, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau mengkritik? Enggak ada lagi yang mau bertanya ini. Jadi nggak ada yang mau bertanya lagi nih. Maaf Bang, itu contoh pengaplikasiannya itu bagaimana kalau dalam kehidupan misalnya? Ya itu Bang, pertanyaannya Bang. Bagaimana Ya, contoh tadi, pengaplikasian? sangat ini selama saya hidup, selama saya hidup pada ini saya mengaplikasikan sistem pengetahuannya ya berdasarkan dari ajaran Ibnu Sina gitu ya. Kayak gitu. Sampai pada satu titik di mana ketika Ibnu Sina memverifikasi menyatakan bahwa pengetahuan mimpi dapat diverifikasi gitu ya, atau haqqur ru'yah gitu ya, penglihatan yang nyata, maka saya mempercayai itu. Tapi dengan langkah-langkah tertentu gitu, dengan langkah-langkah tertentu. Nah, aplikasi gitu ya, atau secara aplikatif pengetahuan indrawi, pengetahuan indrawi ya sangat bermanfaat bagi pengetahuan eksakta gitu pada akhirnya. Tadi contohkan bahwa Ibnu Sina ketika nulis kitab Qanun Fiktif gitu ya, maka itu bukan pengetahuan rasional gitu ya, bukan pengetahuan iluminatif, tetapi pengetahuan yang empirik dia itu. Ibnu Sina itu.
Saya jelaskan tadi bahwa Ibnu Sina sebelum bikin beberapa jilid, kalau nggak salah hampir 5 jilid, 4 atau 5, kitab Qanun Fiktif, dia menjelaskan dulu konsep sebab, konsep kausa. Jadi kalau teman-teman gitu ya, udah ngomongin masalah kausa prima gitu ya, udah ke metafisika sana, Ibnu Sina enggak, ngomongin dulu sebab material, sebab formal, sebab efisiensi gitu ya, efisien, kemudian sebab tujuan. Dan dalam banyak hal juga dapat diaplikasikan. Misalkan begini, dalam pengetahuan material, ya, dalam pengetahuan indrawi, ada yang disebut dengan konsep makna yang tadi. Ketika kita sedang dicurhati oleh teman kita, Bang, gue lagi jatuh cinta. Ke siapa? Ke si A. Apa faktornya? Gak tahu, Bang. Ini ujung-ujung aja hadir cinta ini gitu ya. Gitu. Itu gak bisa tuh ujung-ujung gitu. Dalam proses pembentukan pengetahuan indrawiyah, menurut Ibnu Sina itu bisa dijelaskan. Gitu ya. Apakah rasa cinta yang diungkapkan itu berdasarkan dari penglihatan apa? Dari penglihatankah, pendengarankah gitu ya? Atau perabaankah? Gitu kira-kira. Sayangnya itu seseorang tidak mau jujur mengungkapkan alasan kenapa dia jatuh cinta. Ujung-ujung ngomong seperti agnasmo gitu ya. Cinta ini kadang-kadang tidak ada logika itu. Gitu. Padahal gitu kira-kira ngelihat sekilas langsung terkonsep gitu ya, terinstall, nempel surahnya, terbayang-bayang, terngiang-ngiang gitu ya. Masih terngiang di pikiranku gitu ya. Lagunya siapa? Ikke Nurjanah gitu. Kayak gitu. Nah itu baru di konsep mana bahwa cinta, rindu. Rindu apa sih rindu misalkan? Bang, rindu bisa dijelaskan nggak? Bisa. Kalau kata anak senja kan aku kamu tak bertemu gitu kira-kira kan itu anak senja tuh. Gitu. Tetapi dalam konsep Ibnu Sina gitu ya. Apa itu rindu? Rindu itu adalah menghadirkan konsepsi tentang sesuatu di dalam pikiran kita yang itu kita ingini gitu kira-kira. Gitu. Itulah ada konsep rekoleksi gitu ya. Ada konsep rekoleksi, ada konsep imajinasi gitu ya, ada konsepsi khoyali gitu. Nah itu yang digagas oleh Ibnu Sina tentang pengetahuan itu. Pengetahuan tentang rasa pada akhirnya yang diistilahkan dalam epistemologi Islam pengetahuan zauq gitu kira-kira. Yang selama zauq itu berkaitan dengan aspek material maka bisa dijelaskan. Terkecuali zauq dalam pengertian bahwa ini rindu Rasulullah gitu ya. Ini rindu Allah itu bingung tuh. Terkecuali pakai epistemologinya, epistemologi iluminatif itu, pengetahuan pancaran itu. Kayak gitu aplikasinya. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jadi zauq dengan pengetahuan itu nggak sama gitu maksudnya? Atau sama saja sama Ibnu Sina disamakan atau dibedakan antara zauq dengan pengetahuan? Ya tadi bahwa saya juga membedakan dua dimensi zauq itu. Pertama ada zauq yang erat kaitannya dengan aspek materi gitu ya. Ada zauq, dua-duanya pengetahuan. Ya. Dua-duanya pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang rasa. Nah, supaya kita jeli gitu ya, memilah dan memilihnya, maka saya membedakan bahwa zauq yang mengarah kepada ya, keterkaitan berta'aluk gitu ya. Berta'aluk atau berkaitan dengan dimensi materi. Yang kedua adalah zauq yang berkaitan dengan dimensi imateri. Nah, zauq yang berkaitan dengan dimensi imateri, maka itu udah ranahnya tasawuf atau tasawuf falsafi gitu. Kayak gitu. Yang hanya bisa dijelaskan melalui pengetahuan-pengetahuan yang bersifat batiniah. Tetapi zauq dalam pengertian tadi masih ada kaitannya dengan aspek material gitu ya. Rindu cewekku gitu. Aku rindu kekasihku gitu. Yang dimaksud kekasihku itu adalah makhluk manusia gitu kira-kira. Maka itu adalah perasaan yang bisa dijelaskan pada akhirnya. Dan kadang-kadang kita gak mau jujur kepada diri kita apa yang sedang kita rasakan dan apa alasannya gitu aja. Kayak gitu. Ini Bang, ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Dari Dito Anurogo.
Pertanyaannya itu, menurut Anda apa saja limitasi epistemologi Ibnu Sina dan bagaimana mengatasinya? Pengetahuan Ibnu Sina kalau sampai ke ujung itu mengarah kepada pengetahuan unlimited. Jadi jika gitu ya, jika kita udah selesai di tahapan pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional, masuk ke pengetahuan rasional tingkat tinggi gitu ya. Dalam bahasa Indonesia itu pengetahuan rasional juga maksudnya, tetapi tingkat tinggi. Itu unlimited. Apapun yang kita inginkan atau apapun yang ingin kita ketahui, ketika kita telah terkoneksi dengan yang namanya akal universal, maka dia menjadi alamun makul gitu ya. Jadi kita menyatu dengan universe, kita menyatu dengan alam semesta ini. Dan itu bisa terjelaskan, teranalogikan, terkiaskan ketika kawan-kawan nonton film Lucy gitu ya. Tentang potensi akal yang udah 100% itu. Gitu. Jadi secara sederhana nonton Lucy lah gitu ya, ketika meskipun Lucy di ujung filmnya juga anti klimaks ketika dia jadi flash disk gitu ya. Jadi ketika dia bisa kesana kemari mengganti bentuk dan sebagainya, pengetahuan dia, tapi di ujungnya jadi flash disk, jadi gak seru pada akhirnya. Jadi unlimited pada akhirnya ketika memang udah pada puncak dari pengetahuan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengetahuan puncak itu? Ya tadi itu kaitannya dengan wilayah spiritual. Itu nanti masuk di penjelasan tesis saya ada di Cinta dalam Mysticism Ibnu Sina. Itu saya jelaskan di sana tentang pengetahuan manusia yang unlimited itu. Ya, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Jadi dengan yang tadi sampaikan itu pengetahuan unlimited itu artinya bisa ambil kesimpulan kalau sudah menyimpulkan pengetahuan itu nggak ada batasnya gitu. Gimana? Barusan putus-putus. Tadi kan sampean kan ngomong pengetahuan itu kan unlimited ya. Nah, itu bisa nggak diambil kesimpulan kalau seandainya akal juga yang jadi alat untuk menerima pengetahuan itu menjadi sesuatu yang unlimited juga akal itu. Iya, jadi atau dia terbatas. Ya, aku paham. Jadi dalam sistem epistemologi itu kan pada akhirnya apa yang jadi cara membacanya itu. Yang dimaksud dengan unlimited itu apakah ketika proses akal mengarah, bahasa Immanuel kan itu intentionality gitu ya, mengarahkan indera kita kepada objek-objek tertentu, gitu ya. Itu dari sumber pengetahuan atau dari hasil pengetahuan, gitu ya. Yang kedua dari dari kinerja akal itu sendiri, kan gitu. Nah jika gitu mengacu kepada pertanyaan tadi, yang dimaksud dengan unlimited pada wilayah seberapa giga gitu kira-kira akal manusia dapat mengakses, mengolah dan memproduksi pengetahuan itu unlimited pada akhirnya. Ketika tadi akalnya sudah menyatu dengan akal universal itu secara konsepsi, tetapi secara praktek pada akhirnya gitu, tidak semua manusia bisa begitu. Tidak semua manusia dapat mengaktifasi akalnya sehingga dia bersifat unlimited. Gitu. Maka dalam istilah Ibnu Sina unlimited itu menjadi alamun makulun gitu loh. Atau alaman makulan. Kalau teman-teman baca di kitab apa itu? Isyarawatan Bihat ada gitu di kitab tasawuf. Makul atau makul atau makful kalimatnya? Gimana? Makful atau makul tadi? Kurang makul. Jelas tadi. Makul. Makul. Ya. Makul. Alam yang terpikirkan. Ya gimana Bang Ceka?
Maksudnya kan apa kalau bilang misalnya supaya akal ini unlimited kan menyatu dengan alam. Jadi alam ini juga nggak unlimited gitu. Alam ini kan ada batasnya juga, batas ruang, batas waktunya itu kan ada. Artinya Gimana? akal yang Ya. menjadi akal yang menjadi alat untuk menerima keuniversalan alam ini jauh di atas daripada apa yang akan diterima gitu. Ya tadi saya kan konsep unlimited itu gitu ya. Konsep unlimited itu mengacu kepada konsepsi apa? Jika yang Anda maksud adalah konsepsi teologis gitu ya, yang dibentur-benturkan dengan konsepsi Tuhan yang unlimited gitu ya, dengan ini yang limited, itu ya gak bakalan ketemu pendekatannya. Tapi kalau pembacaannya filosofis gitu ya, yang disebut dengan unlimited, paket kuota aja gitu, yang disebut unlimited itu ada batasnya gitu. Kayak gitu. Makanya kita balik lagi ke terminologi unlimited yang kita maksud dalam epistemologi dengan unlimited yang dimaksud dengan sampean gitu, wilayah teologisnya. Kayak gitu. Jadi yang saya maksud dengan unlimited itu adalah kemampuan akal dalam mengakses apapun. Baik itu objek akal gitu ya, yang bersifat fisik atau yang mengacu kepada yang metafisika termasuk pertemuan konsep usul dengan Tuhan. Kayak gitu. Ada lagi? Saya jalan apa gitu ya. Paling ini sih Bang, kalau saya sih memahaminya ini ya Abang terkait ada nomornya di grup, namanya siapa? Ya. Namanya yang di grup siapa biar nanti bisa sambung lewat obrolan. Di grup mana? Aku gak masuk grup konklusi. Oh. Terus kalau mau sampean secara dibagi gitu, bagaimana? Gimana? Bisa tadi. Maaf Bang, Putus-putus. terputus-putus Bang. Waduh. Mau diskusi sama sampean misalnya. Oh, kalau mau lanjut, saya standby di Kopi Marginal Ciputat Legoso tiap malam. Kesini aja, pasti ada saya. Saya setiap hari ada di Kopi Marginal Legoso atau ke daerah UIN. Iya. Entar lah ya, panjang maksudnya kalau misalkan mau ngebahas ke pengetahuan-pengetahuan yang bersifat tadi ya unlimited itu. Kita bisa banyak diskusi perihal Risalah La Dunia gitu ya. Jadi saya sekarang lagi meneliti Risalah La Dunia yang di satu sisi diklaim oleh Al-Ghazali, yang di satu sisi dinisbahkan oleh kepada Ibnu Sina gitu ya. Di situ juga pada akhirnya Ibnu Sina menjelaskan pengetahuan jika benar gitu ya, itu adalah risalah punya Ibnu Sina yang sekarang lagi saya teliti, maka itu bakal menjadi menarik gitu ya. Karena bagaimanapun persepsi kita terhadap Ibnu Sina adalah seorang rasionalis kayak gitu. Nah sayangnya Risalah La Dunia gitu ya. Risalah La Dunia itu untuk sekelas Indonesia gitu ya, udah diterjemahkan itu karyanya Al-Ghazali kayak gitu. Jadi unlimited tadi kalau mana sampean itu unlimited yang bahas ya. Putus-putus, Cak. Wes lanjut aku ngerongai. Nanti kalau masalah limited dan unlimited kita ngopi aja ya di Marginal tiap malam. Saya standby. Gitu, Cak. Boleh bertanya? Ya, ada yang mau bertanya lagi tadi? Gini Kang, tadi tentang masalah metafisik dan epistemologi itu Kang. Saya sempat baca di logikanya Ibnu Sina ya. Di situ sempat dikatakan bahwa Ibnu Sina menganggap bahwa panca indera itu merepresentasi pengetahuan itu
dipresentasikan oleh indera, kemudian dikonstruksi oleh imajinasi. Apakah memang seperti itu dalam menangkap pengetahuan epistemologinya Ibnu Sina, Kang? Terima kasih. Ya tadi di pembagian ini, aku share screen lagi ya, skemanya. Skemanya nih. Nah, ini skemanya nih. Jadi indera itu ya alat untuk mengambil data lah gitu kira-kira. Yang tadi kita diskusikan dengan moderator bacaannya ada 8. Jika ada 8 saya bingung 3 lagi apa gitu ya, yang dimaksud dengan indera eksternal itu. Yang pembacaan dari Fajrul Rahman. Tapi saya mendapatkan 5. Ya sesuai ini yang disebut dengan al-his al-khomsah gitu. Panca indera. Nah, itu alat untuk menangkap data. Makanya itu yang disebut dengan potensi muderikah. Ngidrok gitu kira-kira, mempersepsi. Kalau dalam bahasa teman-teman empirism itu ya pengetahuan perception gitu loh. Nah itu pada akhirnya data-data ini masuk ke indera internal. Dan data internal itu nggak hanya imajinasi gitu ya. Tadi disebut diolah melalui imajinasi, ya betul dalam satu bagian. Tetapi dalam bagian yang lain gitu ya, dalam bagian yang lain ada common sense, ada representatif, ada imajinatif, ada estimatif, ada rekolektif gitu kira-kira. Secara operasionalnya nantilah kita diskusi lagi ya. Tapi yang pastinya data-data itu diolah di sini di indera internal, termasuk disimpan gitu ya. Dan termasuk dibelah gitu ya. Termasuk dibelah yang tadinya pengetahuan tok bentuk doang menjadi pengetahuan makna, pengetahuan rasa gitu ya. Yang tadi saya istilahkan dauk yang bertakluk dengan materi. Itu pengetahuan estimatif gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ilmu apa? Ilmu hudur itu masuk di mana, Kang? Apakah dia di internal atau di akal? Ilmu huduri nggak masuk di situ. Ilmu huduri ya ilmu yang tadi itu udah terlepas dari dimensi. Kalau kamu bacanya hudurinya siapa? Udah ke Surawati atau kemana? Ke Mula Sadra? Saya dapat pengetahuan tentang pembahasan ilmu huduri itu dari buku-buku Iran, versi Iran. Iya, siapa tokohnya kan banyak yang ngebahas huduri itu. Tapi itu udah kontemporer. Gitu. Ya, makanya itu kan, apakah misalnya ada kemiripan dalam pembahasannya tadi di akal perolehan itu, apakah sama dengan ilmu hudurinya apa nih yang paling terkenal dari Iran ini? Ilmu huduri itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Yang dari atas, Kang. Ya, dari atas berarti itu bukan masuk ke indera eksternal maupun indera internal. Karena indera itu mencerap dari bawah. Gitu loh. Baik itu yang internal maupun eksternal. Berarti di akal perolehan ya, Kang? Bisa masuk ke sana gitu. Meskipun saya belum bisa menyimpulkan ya, tetapi kemungkinan masuk ketika akal manusia udah standby gitu ya. Jadi akalnya udah matang, kemudian udah terkoneksi, udah wisal gitu ya, udah wusul dengan akal universal gitu. Kan biasanya kan kalau orang misalnya di kajian-kajian ya kan, membahas tentang ilmu huduri itu kan kebanyakan yang dijadikan contoh itu misalnya dalam perolehan wahyu dan lain-lain. Dan karomah. Nah, untuk mengilmiahkan hal itu kan kita kebanyakan ya dianggap ilmu itu yang bisa apa istilahnya lebih banyak ke bisa di faktanya gitu, carikan faktanya yang mana menjelaskan secara ilmiah begitu. Ya makanya tadi bahwa secara operasional setidaknya kita harus mengetahui segala bentuk jenis pengetahuan. Makanya Ibnu Sina itu enggak terfokus pada satu tahapan ilmu pengetahuan. Gitu loh. Itu dulu. Yang kedua, jika kita memang pada nyatanya hanya dicekoki oleh satu sistem ilmu pengetahuan dan dibenturkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, maka di situ ada problem. Gitu. Ketika kita katakanlah dicekoki dengan ilmu huduri gitu ya, kemudian dengan sendirinya terkonsum dalam pikiran kita dan keyakinan kita, selain daripada ilmu huduri tidak terverifikasi.
atau tidak bisa dianggap kebenarannya. Maka itu problem. Makanya Ibnu Sina dalam menjelaskan epistemologi tidak seperti itu. Tidak memisahkan, tidak membentur-benturkan antara satu sistem pengetahuan atau pengetahuan yang lainnya. Yang pastinya, cara berpikirnya kalau teman-teman baca Immanuel Kant gitu ya, nah mirip-mirip lah gitu Immanuel Kant dengan Ibnu Sina. Bahwa pengetahuan ini jadi pengetahuan itu dimungkinkan keberadaannya atau kemungkinan pengetahuan itu. Problemnya itu adalah problem verifikasi gitu. Dan verifikasinya itu tergantung alat ukur. Jadi kalau mengukur ilmu kuduri gitu kira-kira dengan alat ukur empiris ya nggak bakalan ketemu pada akhirnya. Lagi-lagi ini masalah wajan maujun gitu ya. Apa yang diukur dengan apa timbangannya. Kalau teman-teman pada akhirnya mengukur ilmu kuduri dengan alat ukur ilmu indrawi ya nggak bakalan ketemu. Yang pastinya tadi makanya ketika saya nanya ilmu kuduri versi siapa, karena masing-masing dari pemikir juga khususnya kelanjutan dari epistemologi Islam di akhir-akhir ini udah masuk ke pengetahuan hikmah muta'aliyah gitu kira-kira. Maka di situ apakah memang langsung mengetahui di sana atau memang teman-teman tadi men-tracking dulu nih sebelum masuk ke pengetahuan ilmu huduri gitu. Kayak gitu. Bisa bacakan nomornya enggak? Biar Ya. nanti saya chat. Gimana? Baca WA-nya biar nanti bisa saya chat. Nah, nanti di ini moderator dikirim. Ya. Aku juga udah ngirim CV ke moderator. Ntar CV-nya di moderator itu. Ada lagi? 19 menit lagi sampai ke jam 9. Wih. Kalau pencapaian ilmu laduni menurut filsafat gitu melalui filsafat tidak lewat tasawuf, tidak lewat ilmu tauhid gitu. Itu mana ya? Ada langkah-langkah enggak? Islah. Putus-putus gak suaranya? Iya, putus-putus, maaf. Apa Kak Islah pertanyaannya barusan? Saya juga nggak dengar, putus-putus soalnya suaranya. Tasikul dasar ini tahapan mencapai ilmu laduni. Nggak salah. Ya. Mau ngebahas ilmu laduni. Ya, inilah ini apa bukan saya nggak bisa ngejelasin. Cuma nggak bakal cukup waktunya gitu ya. Cuma tadi bahwa pengetahuan empirik dimungkinkan adanya, pengetahuan rasional dimungkinkan adanya, pengetahuan laduni dimungkinkan adanya dalam sistem pikir epistemologi Ibnu Sina gitu aja. Yang kita malam ini bahas baru 2 gitu ya. Pengetahuan empirik dengan pengetahuan rasional. Oh iya, itu sih yang banyak sebenarnya kan, karena rata-rata misalnya kita mendapatkan buku-buku tentang geografi atau pemikiran Ibnu Sina itu lebih banyak mengklaim bahwa Ibnu Sina itu lebih peripatetik, sehingga kita jarang menemukan misalnya epistemologi apa yang digunakan dalam menangkap hal-hal yang metafisik. Bagaimana Ibnu Sina menjelaskan misalnya peristiwa-peristiwa metafisik, ya, pendekatan tasawuf dan lain. Ya, sebenarnya termasuk yang saya tadi kan ya, karena nanti belajar filsafat Islam itu pas ketemu dengan ini ilmu huduri ini siapa lagi nih? Yang baru-baru meninggal ini dari Iran. Muhammad Taqi Misbayati, kalau salah. Nah, itu baru ini. Ternyata dalam pendekatan Islam yang lain itu ada alat epistemologi digunakan. Tapi kalau kita bahas tokoh-tokoh filsafat Islam klasik itu jarang kita temukan kan, karena lebih banyak diklaim bahwa mereka itu cerminan atau mirror daripada
filsafat Yunani, misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, ya, itu selalu dikategorikan penjelasan teman-teman di kajian itu mereka itu patetik. Jika kami sulit menggunakan epistemologi mereka dalam menangkap hal-hal misalnya persoalan ketauhidan dan lain-lain, gitu kan. Ya, jadi gini, kita itu tadi kan ini pertanyaan Jojo nih. Di awal pertanyaan Jojo perihal filsafat Islam gitu ya. Supaya memang ke depan filsafat Islam itu bagaimana cara kita memaknai filsafat Islam. Nih. Jadi filsafat Islam harus kita maknai gitu ya dalam 2 dimensi. Yang dimaksud dengan filsafat Islam itu terikat pada 2 spektrum. Nih lihat nih skemanya. Filsafat Islam itu pasti berkaitan dengan 2 spektrum. Pertama, spektrum rasionalitas yang berujung menjadi satu disiplin ilmu peripatetik murni Aristotelian. Gitu. Kemudian yang kedua, filsafat Islam itu juga terikat pada dimensi spiritualitas yang menjadi disiplin ilmu secara ansih disebut dengan sufism atau tasawuf. Gitu. Nah, filsafat Islam itu menggabungkan 2 ini. Itu yang dimaksud dengan filsafat Islam di awal-awal itu. Memang pada akhirnya di belakangan dipilah dan dipilih termasuk ikhtiar dari Ibn Rushd yang memisahkan antara dimensi neoplatonik gitu ya dengan dimensi Aristotelian dengan Islam itu sendiri. Makanya itulah dalam tahap Futut Ta'afut dengan Faslul Maqolnya Ibn Rushd itu ya udah mencoba untuk memilah ini loh yang Aristotelian. Padahal kalau kita jeli gitu ya bahwa sekali lagi filsafat Islam pasti meliputi 2 spektrum, rasionalitas dan spiritualitas. Itu. Nah, terkait dengan Ibnu Sina yang apakah benar dia juga mengandaikan kemungkinan adanya pengetahuan yang didasarkan atas wuduri, ilmu laduni, ilmu yang yaitu ilmu yang tanpa didasarkan atas pengalaman-pengalaman indrawi atau rasional gitu kira-kira. Nah, karena menurut pengakuan Ibnu Sina bahwa Ibnu Sina pada usia belasan tahun sudah mengalami pengalaman mistik dalam menyelesaikan problem filsafat dia gitu ya. Jadi Ibnu Sina itu kalau lagi ada masalah masalah mencari term middle-nya susah gitu ya. Susah nih cari term middle dia itu. Ketika bangun itu, maka dia sholat, kemudian tidur, ya, setelah tidur di dalam mimpinya problem-problem itu selesai dengan begitu saja. Dan ketika bangun ternyata benar adanya. Nah itu di belasan tahun itu, di umur 17-18 tahunnya Ibnu Sina mengalami pengetahuan itu. Bagaimana mungkin Ibnu Sina tidak mencari gitu ya sebuah rumusan dalam menjelaskan pengetahuan yang dia alami sendiri, gitu. Yang kelak gitu ya. Ibnu Sina jelaskan persatuan antara akal aktif manusia dengan akal perolehan yang disebut dengan akal perolehan itu. Kayak gitu. Yang dibahasakan oleh dalam terminologi tokoh-tokoh kontemporer yaitu ilmu huduri itu. Kayak gitu ya, Pak Basri. Oh, ya. Cukup sengit juga ya diskusi kita malam ini ya. Mungkin kita cukupkan saja ya karena terbatas waktu. Kalau semisal masih ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung ke Bang Dani aja gitu ya. Tadi Bang Dani udah bilang kan setiap malam selalu stay di Cafe Marginal ya. Itu lokasinya ada di Ciputat. Ya, ini juga lagi di Marginal saya. Iya, ini juga lagi di Marginal ya. Ya, ditutup aja kali ya, Bang. Ya. Mau ngasih closing statement dulu gak, Bang? Jadi closingnya itu sederhana aja. Gitu ya. Jadi kita harus utuh dalam membaca suatu sistem pemikiran, baik tematik maupun personal, gitu ya. Kalau membaca Ibnu Sina ya, saya mencoba sekarang sedang mencoba utuh dalam membaca Ibnu Sina. Mana Ibu?
Kalau tidak demikian, maka bakal yang kita dapatkan adalah pengetahuan-pengetahuan patahan. Gitu. Dan pengetahuan-pengetahuan patahan itu dalam dimensi logika itu bagian dari gitu ya, kesalahan dari berpikir, mengkonklusikan gitu ya, mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa gitu ya. Meskipun memang dalam parsial itu menjadi pengetahuan yang dapat dibenarkan juga. Nah, artinya gitu ya, dalam studi saya gitu ya, dalam studi saya baik itu S1 saya ngambil epistemologi Ibnu Sina, S2 saya ngambil mysticism Ibnu Sina, nanti disertasi saya mau ngambil di teologinya Ibnu Sina, supaya apa yang selama ini kita salah persepsikan kepada Ibnu Sina ternyata masih bisa terfalsifikasi dan kita dapat mengambil kesimpulan ya yang mendekati kebenaran. Setidaknya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kurang lebihnya ini kali Bang ya, untuk memahami secara baik pemikiran Ibnu Sina itu harus membaca terlebih dahulu korpus-korpusnya Ibnu Sina gitu ya, karena setahu saya ini ya Ibnu Sina itu adalah seorang paripatetik ya, dalam artian seorang Aristotelian. Kurang lebihnya dalam mode presentasinya pun Ibnu Sina itu hampir sama ya, jika kita nggak ingin bilang sama secara total dengan Aristoteles. Kebetulan sekarang ini kan saya lagi membaca teks-teksnya Aristoteles ya, dan dalam memahami teks Aristoteles itu nggak bisa kita mendapatkan pemahaman yang baik hanya berdasarkan satu buku aja gitu. Dibutuhkan buku-bukunya yang lain untuk bisa mendapatkan pemahaman komprehensif dari Aristoteles itu misalnya. Ya mungkin karena Ibnu Sina itu adalah seorang patetik, cara membaca yang dipakai dalam membaca teks-teks Aristoteles itu juga berlaku untuk teks-teks Ibnu Sina. Jadi dalam membaca teks Ibnu Sina itu nggak bisa kita cepat mengambil kesimpulan kan mengenai pemikiran-pemikiran Ibnu Sina itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bisa langsung diakhiri saja ya diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin lihat ya, yo sukses teman-teman. Ya sebelumnya terima kasih banyak nih ya Bang Dani udah mau menyempatkan waktunya buat ibadah skripsinya. Ya sukses Bang disertasinya.